Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan materi mengenai antioksidan, yaitu flavonols dan seng. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Winda Mezaun Hafiz dengan NPM 018, kemudian Dwi Horinisa dengan NPM 006, Restu Gusti Ayu dengan NPM 013, Suci Maidah dengan NPM 017, Diva Aprila dengan NPM 030, dan Indri Nabila Rasendria dengan NPM 033. Antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, karsinogenesis, dan penyakit lainnya. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan gizi terdiri dari karotenoid, vitamin E, dan C. Sedangkan antioksidan non-gizi berupa polifenol, isoflavon, flavonoid, dan lain-lain. Jenis antioksidan terdiri atas flavonoid yang merupakan sekelompok zat kimiawi yang banyak ditemukan pada buah, sayur, serta akar tumbuhan. Yang kedua, antosianin merupakan zat warna yang memberikan warna merah, ungu, orange, hijau, dan biru pada tumbuhan. Yang ketiga, beta-karoten. Antioksidan beta-karoten dapat ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran yang berwarna merah, jingga, atau kuning, seperti wortel, ubi, labu, tomat, buah bit, buah kawista, semangka, paprika, dan cabai. Yang keempat, likopen. Likopen dapat diperoleh dengan mudah dengan mengkonsumsi buah atau sayuran yang berwarna cerah seperti tomat, semangka, jeruk bali, jambu merah, dan pepaya. Yang terakhir, polifenol. Polifenol dipercaya memiliki banyak manfaat seperti menurunkan kadar gula darah, mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, stroke, dan kanker, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta memelihara fungsi otak. Nah, oke baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan penyakit tidak menular dan juga penyakit menular dengan antioksidan gizi dan juga non-gizi. Teman-teman tentunya udah nggak asing dong apa itu penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Nah, untuk penyakit tidak menular sendiri ini merupakan penyakit kronis yang berkembang perlahan dan juga memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Di mana jika seorang mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, baik itu dari gizi maupun non-gizi, dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan mengurangi resiko perkembangan PTM. Kenapa bisa mengurangi resiko perkembangan PTM? Karena antioksidan gizi dan juga non-gizi ini tuh berperan penting dalam mencegah kerusakan jaringan dan juga penyakit degeneratif dengan cara menghambat oksidasi yang bereaksi dengan radikal bebas aktif. Baik, selanjutnya yaitu penyakit menular atau yang biasa kita sebut dengan penyakit infeksi, di mana penyakit ini disebabkan karena mikroorganisme patogen, baik itu virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Penyakit menular tidak dapat dicegah dengan antioksidan gizi dan juga non-gizi, karena antioksidan ini hanya sebagai penghambat reaksi oksidasi dan juga penangkal radikal bebas yang tidak memiliki kemampuan dalam menghambat penyebaran penyakit menular. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu senyawa oksidan, flavonols, dan seng. Nah, flavonols sendiri merupakan subtipe dari flavonoid dengan gugus keton yang terbesar, yaitu lebih dari 6.000 jenis, yang termasuk ke dalam subtipe dari flavonol yaitu senyawa kaempferol, quercetin, miricetin, dan quercetin. Nah, flavonol sendiri itu dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, contohnya kangkung, selada, tomat, apel, anggur, dan beri. Sedangkan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang itu mengandung flavonol tertentu yang disebut quercetin dalam jumlah yang tinggi pigmen tumbuhan. Mengonsumsi flavonol sebanyak 176 sampai dengan 185 mg itu dapat menstimulasi karbonhidrat oksida pada darah perokok dengan mekanisme meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada seng atau Zn yang merupakan mikromineral penting yang berfungsi sebagai kofaktor lebih dari 100 metaloenzim dan bertanggung jawab atas metabolisme, pertumbuhan, regenerasi sel, dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, seng merupakan
merupakan bagian dari enzim retinal dehidrogenase dan berpartisipasi dalam metabolisme vitamin A, mulai dari absorpsinya, transportasi, dan pemanfaatannya oleh jaringan. Selain itu, seng berpartisipasi dalam sintesis retinol binding protein atau RBP yang berfungsi untuk mengangkut vitamin A dari hati ke berbagai jaringan perifer tubuh. Nah, sumber makanan yang mengandung seng yaitu kacang-kacangan, daging, susu, telur, dan ikan. Defisiensi seng sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang tidak optimal, diare, dan penurunan fungsi imunitas tubuh, menurut Groper et al. Pada tahun 2009. Selanjutnya ada dampak kekurangan flavonols. Kekurangan flavonols dapat menyebabkan kesulitan dalam menghambat radikal bebas dan meningkatkan resiko terkena penyakit kronis, kerusakan jaringan, serta kesulitan dalam mengatur tekanan darah. Sedangkan kekurangan seng dapat menyebabkan seseorang mengalami kerontokan rambut, gangguan pencernaan, difusi seksual, peradangan, gejala gastrointestinal, kulit kusam, peningkatan resiko infeksi, gangguan tidur, dan kekurangan seng juga dapat mengakibatkan stunting karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Perbandingan komponen gizi dan non-gizi atau komponen bioaktif yang terkandung dalam kangkung dan makaroni. Seperti yang terlihat pada tabel, berdasarkan perbandingan data komponen gizi serta non-gizi antara kangkung dan makaroni, maka dapat diperoleh informasi bahwa kangkung atau pangan alami merupakan makanan yang lebih menyehatkan dibandingkan makaroni atau pangan olahan. Hal ini dibuktikan melalui jumlah komponen bioaktif yang lebih tinggi dan komponen gizi yang lebih lengkap yang terdapat pada kangkung. Antioksidan banyak ditemukan dalam makanan, seperti buah, sayuran, dan merupakan zat alami atau buatan manusia yang dapat mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh proses oksidasi oleh oksidan. Antioksidan gizi terdiri dari karotenoid, vitamin E, dan C. Sedangkan antioksidan non-gizi berupa polifenol, isoflavon, flavonoid, dan lain-lain. Dampak dari defisiensi flavonol dapat menyebabkan kesulitan dalam menghambat radikal bebas, risiko penyakit kronis meningkat, kerusakan jaringan, dan kesulitan mengatur tekanan darah. Kekurangan seng dapat mengakibatkan rambut rontok, disfungsi seksual, sistem pencernaan terganggu, kulit kusam, dan lain-lain. Kangkung merupakan makanan yang lebih menyehatkan dibandingkan makaroni. Sekian presentasi kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.